Sekarang kita belajar tentang titik berat. Titik berat adalah titik di mana pusat berat berada di titik tersebut. Misalnya, ada kita ambilkan sumbu X dan sumbu Y, kemudian di sini ada kita ambil sebuah benda sembarang. Titik-titik berat dari benda ini kita katakan seperti ini kita katakan berat benda 1 karena kita anggap benda ini terdiri dari kumpulan berat-berat benda. Oke, ini kita katakan sebagai W2 dan di sini kita katakan sebagai W3. Titik berat ini kita tentukan terhadap sumbu X. Kita tarik garis dari sini, ini sebagai X1 diukur dari titik acuan. Dalam hal ini kita ambil titik acuannya adalah titik 0. Kemudian ini adalah X2 selalu diukur dari titik 0 dan X3 mengukurnya harus dari 0. Maka kita tulis titik berat terhadap sumbu X sama dengan W1 kali X1 tambah W2 kali X2 ditambah W3 kali X3. Jadi langsung dikalikan dengan jaraknya ditambah dan seterusnya jika masih ada berat yang lain, dibagi W1 tambah W2 ditambah W3 ditambah dan seterusnya. Jadi dibagi total semua berat yang ada. Demikian juga halnya jika dia nanti terhadap sumbu Y. Kita katakan ini Y1, kemudian ada Y2, dan yang ini Y3. Semua harus diukur ke titik 0. Kita buat di sini yaitu sama dengan W1 kali Y1 tambah W2 kali Y2 tambah W3 kali Y3 ditambah seterusnya kalau masih ada, dibagi total semua beratnya W1 tambah W2 tambah W3 tambah seterusnya. Dan jika nanti bendanya berupa bidang, maka ini kita ganti dengan luas. Jika benda vojal kita ganti dengan volume W-nya, jika massa kita ganti dengan massa M. Pada intinya sama persamaannya. Coba kita lihat ke benda yang lain. Ini kita katakan X, ini Y. Kita ambil benda ini kira-kira seperti gambar ini. Ini kita buat sebagai benda pertama. Karena dia bidang homogen, titik beratnya berada pada pertemuan diagonalnya ini. Titik berat ada di tengah. Kita katakan ini sebagai X1. Kalau nanti ini bidang, biasanya X1 ini setengah panjang bidang. Kemudian ini kita katakan sebagai Y1. Dan bidang yang kedua ini kita katakan ini sebagai titik ini pusatnya atau pertemuan diagonal. Kita tarik terhadap sumbu X, ini adalah X yang kedua diukur dari titik 0. Demikian juga Y-nya diukur terhadap titik 0, kita katakan sebagai Y2. Oke, berarti kita tuliskan X atau titik beratnya terhadap sumbu X sama dengan A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 dibagi A1 tambah A2. Demikian juga nanti terhadap sumbu Y A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2 dibagi A1 tambah A2. Untuk beberapa benda yang sering dalam soal kita pergunakan, jadi tidak usah semua kita ambilkan ya. Ini ada silinder pejal. Silinder pejal ini nanti jika ini tinggi, maka titik beratnya pas di tengah atau setengah tinggi. Karena dia pejal, maka volume nanti kita ganti dengan volume sama dengan V kali R kuadrat kali tinggi atau setengah luas alas dikali tinggi. Berikutnya kita lihat ini namanya kerucut pejal. Nanti kalau ini dikatakan T, titik beratnya itu seperempat T, seperempat tinggi. Volumenya sepertiga luas alas dikali tinggi. Kemudian jika dia nanti setengah bola atau kita katakan ini bola pejal, maka titik beratnya jika ini jari-jari R itu 3/8 R dan volumenya setengah volume bola, setengah kali 4/3 VR pangkat 3. Kemudian ini kita ambil setengah lingkaran ya, karena dia setengah lingkaran
ini bidang. Titik beratnya 4R per 3V, ini R. Jadi kira-kira di sini 4R per 3V. Karena dia bidang, maka kita cari luas. Kalau dia volume, kita cari volume. Jadi luas setengah bulat setengah VR kuadrat. Oke, kita masukkan ke soal. Yang pertama, di mana letak titik berat bangun seperti di sebelah ini, atau ini dalam hal ini di bawah. Kita lihat dari sini, ini ada suatu panjang. Karena dia panjang, maka masing-masing kita tentukan dulu untuk pembahasan yang mana benda pertama. Jadi ini kita ambil yang pertama. Yang pertama ini panjangnya sampai ke sini. Berarti 2 ditambah 4 ada 6. Kita katakan L1 sama dengan 6 cm. Yang kedua kita ambil yang ini yang kedua. Panjangnya mulai dari sini sampai sini, berarti kita katakan L2 itu 4 cm. Yang ketiga yang ini, berarti 2 cm tambah 2 cm, dia sama dengan 4 cm. Yang terakhir atau yang keempat ini, berarti 3 tambah 3, kita katakan 6 cm. Sekarang kita tentukan letak titik berat masing-masing. Kalau dia homogen seperti ini, kita ambil titik beratnya berada di tengah, berarti kira-kira di sini. Kita tarik garis terhadap sumbu X, maka diukur dari titik 0. Ini tadi panjangnya 6, kalau di tengah pasti ini sama dengan 3. Kita tulis di sini X1 sama dengan 3 cm. Kemudian kalau kita ukur terhadap sumbu Y berarti di sini. Kalau kita panjangin dari sini, berarti kita lihat di sini ada 3, tentu ini sama dengan 3. Kita tuliskan ini adalah 3. Berarti Y1 sama dengan 3. Yang kedua titik beratnya pas di tengah ini. Kita tarik garis dari sini terhadap sumbu X. Berarti sama panjangnya dengan ini. Ini berarti sama dengan 2. Kita tuliskan untuk yang kedua, X2 nya sama dengan 2 cm. Ini terhadap sumbu Y, berarti di titik ini. Kita lihat tadi ini sampai titik ini 3. Ini panjangnya 4, di tengahnya berarti 2. Ini 2 ditambah 3 berarti sama dengan 5. Jadi ini kita buat 5. Y2 sama dengan 5. Berikutnya yang ketiga ini titik beratnya pas di tengah ini. Kita tarik sampai ke sini ujungnya. Berarti sama dengan panjang ini. Ada 6. Kita tuliskan di sini 6. Maka kita buat di sini 6, X3 sama dengan 6. Terhadap sumbu Y ini, karena ini sama dengan 3 tambah 3, berarti ini 6. Sama, diukur sampai ke bawah pasti ini 6. Kita tuliskan di sini 6. Jadi Y3 itu sama dengan 6 cm. Yang keempat, pas di sini, di tengah. Terhadap sumbu X di sini 6 juga, berarti kita buat di sini X4 6. Terhadap sumbu Y, berarti yang ini kita tulis juga sama dengan 3. Di sini Y4 sama dengan 3 cm. Ini sudah kita peroleh X dan Y-nya, tinggal kita masukkan ke rumus. X sama dengan L1 kali X1 tambah L2 kali X2 ditambah L3 kali X3 tambah L4 kali X4 dibagi L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4. Kita masukkan masing-masing. L1 tadi 6, X1 3, kemudian L2 4, X2 2, kita masukkan dari sini. Kemudian L3 4, X3 6, L4 6, X4 6. Dibagi semua panjangnya 6 tambah 4 tambah 4 tambah 6. Ini hasilnya sama dengan 86 dibagi 20. Berarti ini kalau kita bagi 4,3 cm. Kemudian terhadap sumbu Y sama rumusnya L1 Y1 tambah L2 Y2 tambah L3 Y3 tambah L4 Y4 dibagi L1 L2 L3 dan L4 dijumlahkan. Oke, kita masukkan. L1 tadi 6, Y1 sama dengan 3 yang ini. Kemudian L2 4, Y2 nya 5.
L3 nya 4, Y3 nya 6 dari sini. Kemudian L4 nya 6, Y4 nya 3 dibagi semua panjangnya. Hasilnya sama dengan 80 bagi 20. Ini sama dengan 4 cm. Berarti X nya 4,3 dan Y nya sama dengan 4. Jawabnya adalah yang C. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Dalam soal dikatakan, perhatikan gambar berikut ini. Jadi ini ada bidang. Letak koordinat titik berat bidang berbentuk H adalah, kita buat pembahasannya. Ini kita bagi 3 bidang. Ini kita sebut sebagai bidang pertama, di mana luasnya itu sama dengan 6 dikali 2, sama dengan 12 cm². Sedangkan yang kedua yang ini berarti 2 kali 4. Jadi luasnya 2 kali 4 8 cm². Bidang yang ketiga ini sama dengan bidang yang pertama, sama dengan 6 dikali 2. Jadi ini 6 tingginya, ini ada 12 cm². Kita ambil yang pertama, titik beratnya kita tentukan, pertemuan diagonalnya berarti di sini. Kalau kita tarik ini terhadap sumbu X di sini, ini jaraknya ada 2, berarti ini di tengah, ini sama dengan 1. Kita katakan X1 sama dengan 1 cm. Terhadap sumbu Y ini adalah 3, karena ini 6 setengahnya 3. Kita tulis sini Y1 sama dengan 3 cm. Berikutnya kita lihat untuk yang kedua, pertemuan diagonalnya berada di sini. Jarak ini ke sini ada 4, maka setengahnya 2 di sini. Jadi kalau kita tarik garis di sini, kita hitung dari sini ini 2 ditambah tadi ini 2, berarti ini sama dengan 4. Kita tuliskan X2 sama dengan 4 cm. Sedangkan Y-nya, karena ini ada 2, ini setengah tingginya. Tingginya 2, setengahnya 1. 1 ke bawah tambah 2 berarti 3. Jadi berimpit dengan yang ini. Maka Y-nya kita tulis Y2 sama dengan 3 cm. Benda yang ketiga, pertemuan diagonalnya ini. Kita tarik terhadap sumbu X berarti ada di sini. Jarak dari sini ke sini sama dengan 2 cm. Berarti dari titik ini 1. Kita hitung, ini tadi 2, dari sini 4 tambah 1, berarti hasilnya adalah 7. 2 tambah 4, 6 tambah 1, 7. Kita buat di sini 7, berarti X3 sama dengan 7 cm. Y-nya setengah tingginya ini, berarti setengah dari 6 berimpit, hasilnya kita buat Y3 sama dengan 3 cm. Maka terhadap sumbu X sama dengan A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 ditambah A3 kali X3 dibagi jumlah semua luasnya. Berarti kita masukkan A1 nya tadi 12, A2 nya 8, A3 nya 12. Kita masukkan ke sini, 12 dikali X1 1 ditambah 8 dikali 4 ditambah 12 dikali 7, ini dibagi semua massa, hasilnya 128 dibagi 32, hasilnya sama dengan 4. Berikutnya untuk yang Y, sebenarnya kalau ini udah sama, kita udah bisa pastikan bahwa terhadap sumbu Y pasti 3. Tapi kita hitungkan ke sini, coba kita masukkan. A-nya tadi sudah kita ketahui sama dengan 12, untuk A1, A2 8, A3 sama dengan 12. Kita kalikan dengan Y-nya, berarti Y1 3, berarti 12 kali 3. Untuk A-nya ini 8 dikali 3 dan 12 dikali 3 dibagi dengan 12 tambah 8 ditambah 12, hasilnya sama dengan 96/32. Ini sama dengan 3, berarti koordinatnya
XY, X-nya 4, Y-nya 3. X-nya 4, Y-nya 3, jawabnya adalah yang D. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video kita yang berikutnya.